Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam sobat-sobat semuanya. Saya berdiri di sini akan memotivasi bagaimana caranya berwirausaha. Tapi sebelum ke semua itu, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Priliani, tempat tanggal lahir 13 November 1991. Asal saya dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya berumur 22 tahun dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Cibitung. Saya punya hobi menerjemahkan bahasa-bahasa ke bahasa asing lainnya. Dan saya pun punya cita-cita. Saya ingin menjadi pengajar atau menjadi guru bahasa atau sastra. Saya juga seorang mahasiswa di salah satu kampus atau perguruan tinggi yang ada di daerah Bekasi, yaitu IKMI Rizkina, Institut Komputer dan Manajemen Informatika, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, kode pos 17530, atau websitenya yaitu www.ikmirizkina.com. Bisa juga mengunjungi lewat email yaitu ikmi_rizkina@yahoo.com. Berhubung hobi saya mentranslate bahasa atau mengerjakan bahasa-bahasa, di sini saya akan mencoba memperkenalkan diri tidak hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu dengan bahasa asing lainnya. Sekarang saya akan mencoba memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Bisa dimulai ya. Okay, my friend, good evening. Let's me know you. My name is Lydia Priliani. I come from Indramayu. I am 22 years old. I was born on November 13, 1991. I work in one of company in Cibitung, and I am college student. I am studying in one of university in Bekasi, that is IKMI Rizkina. That's all. Thank you. Bye bye. Nah, tadi perkenalan saya menggunakan bahasa Inggris, dan saya akan mencoba memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea. Mungkin teman-teman juga udah pada belajar kan tentang bahasa Korea sendiri itu seperti apa. Mulai saja ya. Oke. 안녕하세요 여러분. 저는 소개하겠습니다. 제 이름은 리디아 프릴리안입니다. 저는 22입니다. 저는 대학생. 저는 IKMI Rizkina Oseo Bang. 저는 ilmiah PT Sandang Mutiara Cemerlang. Manaseo bangasapnida yorobuan. Kamsahamnida. Nah, tadi sedikit perkenalan saya menggunakan dengan bahasa Korea. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu artinya kan. Sekarang saya akan mencoba memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Jepang, di mana bahasa Korea dan bahasa Jepang itu favorit bahasa saya ya. Maksudnya saya suka dengan bahasa tersebut. Bisa dimulai ya.
Minasan, konbawa, watashi wa Lydia Pridiani desu. Indonesia kara kimashita. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Udah, itu sedikit perkenalan dari saya. Karena hobi saya itu suka menerjemahkan bahasa, dan saya pun berkeinginan menjadi pengajar bahasa. Jadi tiap hari saya harus, bukan tiap hari, ada kesempatan saya menggali lagi tentang berbahasa. Baiklah, lanjut ke pokok materi, yaitu yang dimana saya berdiri di sini ini akan memberikan motivasi sukses. Motivasi sukses dalam berwirausaha. Teman-teman atau sobat-sobat tentunya udah mengenal kan apa itu berwirausaha atau menjadi pelaku usaha. Nah, pelaku usaha sendiri atau berwirausaha sendiri tentunya harus mempunyai dasar. Dasarnya itu yaitu punya keinginan yang tinggi dan punya tekad yang sangat kuat. Dimana teman-teman di sini kalau misalnya udah berwirausaha atau misalkan baru merintis usaha pun harus punya tekad yang kuat. Enggak mungkin kan seorang pengen jadi pengusaha atau berwirausaha tapi seorang tersebut tidak berusaha. Tidak mungkin. Jadi semuanya butuh proses. Dimana berwirausaha sendiri itu, misalkan kita bekerja di bidang atau bekerja di salah satu perusahaan lah, ibaratnya seperti saya operator PT gitu ya. Nggak mungkin kan penghasilan kita hanya mengandalkan dari gajian setiap bulan dari perusahaan. Kita pun pengen menghasilkan penghasilan dari kita sendiri. Gimana caranya mengolah suatu peluang untuk jadikan kita wirausaha. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips dalam berwirausaha. Berwirausaha itu banyak ya. Tipsnya ada 4. Yang pertama, dalam diri kita itu tanamkan keinginan kuat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Nah, di dalam diri kita itu harus ditanamkan keinginan kita untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan, di mana hal tersebut kita lakukan dengan belajar. Maksudnya belajar di sini bukan berarti kita harus belajar menulis atau membaca. Nah, belajar bagaimana sih merintis usaha itu dari nol sampai tinggi. Terus kita belajar dari orang-orang sekitar kita yang udah sukses. Contohnya kita ikut bergabung atau jadi member atau bagaimanapun lah. Jadi sama orang yang sudah berwirausaha kita harus ikut bertanya-tanya atau ikut mengelola usaha juga. Walaupun kita dari awal, dari titik nol, tapi kita harus tekun menjalankannya. Insya Allah kita juga bisa menjadi seorang pengusaha. Itu tips yang pertama, yaitu tanamkan keinginan yang kuat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Terus motivasi yang kedua yaitu berani merubah tantangan menjadi sebuah peluang. Nah, banyak orang kan kalau misalkan kita melihatnya dari risiko, pasti orang juga bakalan berpikir, saya tidak akan menjalankan usaha itu karena risikonya terlalu berat atau terlalu sulit atau modalnya terlalu banyak. Nah, jangan jadikan hal tersebut sebagai risiko, tapi risiko itu bisa kita jadikan peluang. Kita harus berpikir dulu bagaimana cara meminimkan modal gitu, atau bagaimana cara kita bisa melangkah atau bisa meluangkan resiko itu menjadi sebuah peluang. Kita harus berpikir di situ. Misalkan walaupun kita ibaratnya punya modal sedikit, kita hidup di perkotaan. Semisal kita sudah jenuh dengan pekerjaan PT atau bagaimana, bisa buka usaha sendiri, yaitu
dengan semaraknya di kota itu mungkin orang tidak begitu banyak mempunyai waktu ya buat sedikitnya mencuci baju mereka atau makan gitu, makan dengan masakan sendiri. Nah, kita harus bisa luangkan atau kita bisa manfaatkan. Ibaratnya kita mendirikan laundry, maksudnya laundry kecil-kecilan tidak mengapa. Setidaknya dari usaha yang kecil-kecil itu bisa menjadi besar. Pertama mungkin pasang spanduk biasa atau selebar-selebaran iklan biasa, laundry apa gitu. Jadi kalau udah semakin besar pesat, kita bisa pasang iklan laundry dengan iklan-iklan yang menarik gitu di berbagai kalangan media sosial lah, atau sosial media, baik di Facebook, Twitter, Line, dan lain sebagainya, atau di YouTube sekalipun gitu. Kita mengiklankan diri kita itu laundry yang paling bagus, atau itu dengan sebatas laundry ya, misalkan makanan. Kalau misalkan kita punya usaha terampil buat membuat kue atau membuat masakan tradisional, mungkin mereka yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan usaha bisnisnya yang begitu sangat besar, dia pun tidak punya kesempatan untuk memasak sendiri atau bagaimana. Jadi mungkin mereka bisa melakukan jalan-jalan tersebut dan membeli. Nah, kita tuh harus berpikirnya gimana? Jangan jadi konsumen terus gitu, kita harus berusaha mencoba menjadi produsen yang menarik buat konsumen dan tidak mengecewakan buat konsumen juga. Gimana sih caranya? Bisa dipikirkan terlebih dahulu atau bisa dipikirkan matang-matang oleh teman-teman sekalian ya. Terus tips yang ketiga yaitu berusaha menjadi nomor satu. Gimana sih yang berusaha menjadi nomor satu? Gini ya, berusaha menjadi nomor satu itu harus punya sifat optimis. Optimis itu percaya diri, pantang menyerah. Jangan tanamkan sifat pesimis. Belum apa-apa udah mengeluh, belum apa-apa udah menyerah. Saya takut gagal usaha ini. Jangan begitu. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Kalau misalkan pertama kita mengalami kegagalan, berarti kan itu sudah menjadi sebuah pengalaman. Ada patah bilang, the experience is best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik atau guru terbaik. Jadi dari pengalaman kegagalan itu kita harus berusaha bangkit. Bagaimana sih? Bagaimana kita harus bisa? Bagaimana kita tidak mengalami kegagalan lagi? Jadi walaupun kita pernah terjatuh, dan jangan pernah terjatuh untuk yang kedua kalinya, harus tetap bangkit, harus tetap semangat. Jadi di dalam diri kita tuh udah tertanam sifat apa? Sifat menjadi nomor satu, to be number one kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu tips yang ketiga. Yang keempatnya, kita tuh bermenalkan baja dan menebalkan muka. Bermenalkan baja seperti yang saya katakan tadi bukan berarti kita harus membawa baja setiap kali berwirausaha, atau muka tebal itu bukan berarti mempertebal muka kita, bukannya. Ibaratnya walaupun misalkan kayak ibaratnya SPG, kalian pernah tahu SPG kan? Sales Promotion Girl. Kalau misalkan mereka menawarkan barang-barang seperti apa, kalian pernah tahu kan? Dia pindah ke rumah, satu rumah ke rumah lainnya, dengan keringat, dengan capeknya. Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu pasang muka senyum, walaupun banyak hinaan, walaupun banyak cercaan dari orang-orang, dikiranya penipu lah, apalah. Tapi kalian patut garis bawahi kalau mereka tuh punya mental baja. Mereka tuh bisa menahan rasa malunya, terus juga punya muka itu tidak malu gitu loh. Mentalnya juga kuat, walaupun bagaimana caranya harus bisa berwirausaha ini. Dan lagian juga percayalah,
Lagian juga hadis Nabi ada yang mengatakan mau sabara dzafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan berhasil. Terus juga nah mendengarkan kan manjada wajada, kalian juga udah pada tahu artinya kan. Nah di situ gimana caranya memotivasikan diri untuk sukses dalam wirausaha. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman tentang wirausaha yang pernah saya lakukan atau saya kerjakan selama saya hidup di daerah Cikarang. Berbagai macam usaha sudah saya coba. Pertama dengan kita mempunyai modal sedikit, kita cobalah bikin multiseluler atau kita sebagai counter, tapi counter yang tidak di tempat itu, yang setiap saat bisa, misalkan kamu butuh usaha on time gitu. Jadi dengan modal yang seberapa kita juga bisa mengelolanya gitu. Selain itu pun saya sudah menekuni berbagai aktivitas ya. Saya juga menawarkan, walaupun saya bekerja di perusahaan, tapi bisnis saya itu masih tetap berjalan dan lancar juga, insya Allah, amin. Saya sekarang menawarkan, maksudnya saya juga bergerak di menawarkan tentang produk-produk support gitu, kayak semacam t-shirt badminton yang mereknya dari Li-Ning atau misalkan dari Red Bull yang dari Cina. Saya juga tetap melakukan usaha itu, walaupun usaha itu kecil tapi lumayan gitu, bisa mendapatkan penghasilan sendiri daripada mengandalkan yang gajian PT. Lumayan kan, dari gajian kita masih dapat gitu, dari usaha yang kita kembangkan pun kita bisa dapat juga. Jadi jangan kalian berpatok sama gaji perusahaan aja gitu. Carilah rezeki walaupun dari luar gitu. Tapi dengan catatan, sesibuk-sibuknya kita dalam berbisnis atau sepadat-padatnya waktu kita berbisnis, tetap bukan sempatkanlah ya, tapi nomor satukanlah beribadah pada Allah gitu. Memohon rezeki yang halal. Kita pun harus selalu berpegang teguh kepada agama. Jadi jangan mentang-mentang kalian misalkan udah punya bisnis banyak, udah punya, setiap kali berbisnis ada peluang bisnis lagi, dan akhirnya kalian tidak mempunyai waktu dan kalian pun terlena oleh bisnis itu. Tetap ya, bisnis itu didasari oleh agama kita juga. Nah, selain itu juga saya berbagi pengalaman kepada teman-teman atau kepada sobat-sobat semuanya, yaitu tentang wirausaha yang sedang saya kerjakan sekarang, yaitu pembuatan box. Perusahaan yang kenakan sekarang ini yaitu handmade, maksudnya made in my hand, buatan dari tangan saya sendiri. Saya mengasih sampel banyak dari berbagai krus buatan tangan saya sendiri. Nih, ini, terus ini, semuanya dari berbagai macam motif. Saya pun bergabung sama ibu-ibu perumahan membuat semua ini. Walaupun ini usaha kecil-kecilan, tapi kalau misalkan ada orang pesan 100 piece atau misalkan sampai 500 piece buat souvenir kan lumayan. Kalau misalkan satu piece yang berapa rupiah, kita bisa kalikan berapa rupiah. Dan pembuatannya pun sangat mudah. Ini contoh kecilnya saya bawa segini, aslinya saya masih banyak lagi yang seperti ini yang saya buat. Kalau misalkan ditambah dipercantik, ya coba kita taruh di dalam box gitu seperti ini, terus dikasih sampul plastik ya, maksudnya buat souvenir. Misalkan ada yang pesan gitu, dimasukkan ke sini, bisa di package pakai plastik. Dan ini memerlukan biaya yang tidak begitu sangat besar. Kalau misalkan bayangkan saja, saya beli kain-kain ini satu rollnya berapa ribu,
saya dengan satu roll itu bisa menghasilkan berbagai macam bros, berbagai macam motif, dan semua pun terlihatnya lebih cantik dan tidak membosankan. Tiap hari saya dan teman-teman atau saya dan ibu-ibu perumahan itu mendapat orderan dari berbagai macam-macam orang ya. Mereka selalu memesan 500 sampai 1000 juga pernah. Benar. Kalian juga harus bisa meluangkan diri Anda atau meluangkan diri sobat-sobat untuk menjadi pengusaha. Enggak pengusaha yang besar-besar pun enggak apa-apa, dari yang kecil dulu ya, jangan yang besar-besar gitu, karena merintis karir itu dari yang nol terus meranjak terus ke atas gitu, jangan sampai udah di tengah-tengah turun lagi. Jadi harus terus menerus. Kalau misalkan kalian bisa berkreasi di bidang kue, lanjutkan kuenya, pasarkan. Atau biasanya kalau misalkan buat menarik para si konsumen, kalau kue itu selalu ada tester, dimana kalau misalkan kita lagi bekerja atau kita lagi ngumpul sama orang-orang sekitar, bawa tester sambil kita ngomong ini produksinya gini gitu. Jangan pokoknya setiap detik atau setiap menit itu kita luangkan, maksudnya setiap detik setiap menit yang kita lewatkan itu jadikan peluang buat peluang bisnis kita gitu loh. Saya beranggapan bisnis itu kesenangan saya, business is my pleasure gitu, seperti itu. Tapi dengan catatan bisnis juga jangan terlewat lama gitu, tetap berpegang teguh pada agama, dan jangan sampai kita disibukkan dengan urusan duniawi. Nah, itu sedikit pengalaman bisnis saya atau wirausaha saya yang sekarang juga masih berjalan. Mungkin pada awalnya orang-orang nggak begitu yakin atau nggak begitu berminat dengan apa yang kita pasarkan ya. Pertamanya mungkin orang-orang tidak beranggapan wow atau beranggapan itu bagus, tapi tetap modal pertama itu dari hati kita sendiri, kepercayaan, tetap berdoa dan berusaha. Pasti orang pun semakin hari semakin penasaran gitu. Wah, dia setiap hari menawarkan produk-produknya dan gak ada bosan-bosannya. Saya akan coba gitu. Ternyata ketagihan gitu, maksudnya mau lanjut. Pengalaman saya kalau tentang berwirausaha dari segi ini kan masih ada lagi ya. Ya kalau misalkan berwirausaha saya disebutin satu-satu ya insya Allah masih bisa kehitung, tapi kan teman-teman juga pastinya malah lebih mungkin dari saya, lebih punya pengalaman wirausaha yang lebih besar dari saya. Senang dan sedihnya berwirausaha itu banyak sekali sih rasanya. Sedihnya itu dikala pertama tidak dipercaya oleh teman atau tidak dipercaya oleh konsumen, tapi kita jangan putus asa. Biasanya orang yang tidak kan tadi dijelaskan ya, salah satu 4 motivasi dari motivasi sukses wirausaha itu bermuka tebal dan bermental baja. Nah, kalau misalkan sekali kita diomong atau sekali kita dijatuhkan dengan ketidakpercayaan sama konsumen yang kepada kita gitu, jangan sampai down. Kita tetap bangkit. Boleh dia mau beli, silahkan. Kita bisa ke konsumen lainnya. Mungkin dia pun akan tergiur kalau misalkan udah mendapatkan bukti gitu loh. Kalau misalkan dari segi kegagalan, kalau misalkan Anda teman-teman semuanya atau sobat-sobat semuanya masa gagal, tetap berusaha dan tetap bangkit, terus menerus belajar dan berusaha, terus menggali wirausaha bagaimana sih atau gimana sih. Tentunya kita punya teman kan, punya jaringan kemana-mana gitu, punya jaring sosialisasi yang bagus gitu. Jadi sama teman-teman yang udah berusaha,
coba rangkul teman-temannya, belajar seperti apa sih, bagaimana sih, atau misalkan sobat-sobat semuanya, teman-teman semuanya bisa kan pinter menggunakan komputer, bisa bikin jasa pemetikan atau jasa cetak foto gitu yang sederhana-sederhana saja. Kalau misalkan kalian atau sobat-sobat teman-teman mempunyai jiwa untuk marketing atau pemasaran, mungkin yang produksi itu teman kita laginya, kita yang memasarkannya gitu. Mungkin yang memproduksi itu dia tidak begitu lihai atau tidak begitu lancar untuk memasarkan. Jadi kita yang pintar ngomong atau kita yang merasa saya loh yang bisa memasarkan diri atau bermarketing gitu, ya silahkan. Berarti bisa bisnis itu bisa kerjasama gitu lah. Nah, terus juga yang mungkin dari segitu saja ya, pengalaman bisnis yang udah saya alami gitu, yang sedang masih saya lakui juga. Nah, di sini juga ada pengembangan karir. Kalian tahu nggak sih, atau sobat-sobat tahu nggak sih pengembangan karir itu seperti apa sih? Pengembangan karir itu aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Berarti itu semua orang pasti pengen berwirausaha, pasti punya rencana kan? Rencana apa sih yang akan saya tekuni, atau karir apa sih yang saya akan bikin gitu loh. Nah, langkah pertama pengembangan karir adalah perencanaan. Perencanaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu planning. Pengembangan karir itu dimulai dengan tujuan ya. Terus kalau tujuan, pasti kan ada rencana, ada tujuan. Ada rencana, ada tujuan. Rencana saya mau ke sini kayak gini. Dan saya mempunyai tujuan seperti itu gitu. Nah, mulai dari sekarang sobat-sobat tuh renungkan atau pikirkan tujuannya seperti apa. Kalau misalkan kita ya, ibarat kita bekerja di suatu perusahaan, saya mempunyai rencana, saya pengen naik jabatan bagaimana sih? Berarti punya tujuan dong. Atau kalau misalkan kita punya gaji besar tapi begitu sangat boring dengan kerjaan kita, ngurus tenaga, capek, istirahat cuma sedikit, gimana caranya saya harus berubah gitu ya. Berarti tujuannya, kalau misalkan terus tujuannya juga dari tujuan juga kita juga dari tujuan. Kalau misalkan di suatu perusahaan, saya tujuannya saya mau bekerja dengan gaji seberapa gitu, terus waktu jam kerjanya berapa gitu, tujuannya kayak gitu. Dan perencanaan juga butuh dengan peningkatan kualitas diri, yaitu improving the quality of self. Nah, kualitas diri kita sendiri, kalau misalkan dalam perusahaan ya, kalau misalkan kualitasnya seperti ini saja, seperti begini, atau cuman kayak gini, pasti bakalan pekerjaan pun akan membosankan. Karena tiap hari pun kita cuma kayak gini aja, masuk kerja, mengerjakan pekerjaan kita yang tiap hari dikerjakan, mengambil tantangan baru. Jadi kan ibaratnya seperti itu aja, nggak ada tantangannya. Nah, di sini peningkatan kualitas diri itu kita gali lagi, kita terus belajar lagi, kita terus mencari tahu gimana sih kualitas diri kita itu. Ya tentunya kan kalau misalkan kualitas diri kita kan tentang dengan dengan mencari sumber-sumber atau gimana gitu. Kualitas diri juga pada dasarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ya, keterampilan atau kemampuan
apa saja yang dilakukan untuk mencapai karir idaman Anda? Nah, keterampilan atau kemampuan ya. Saya tuh punya saya tuh terampil, saya tuh mampu, saya tuh punya keterampilan apa saja sih yang bisa menjadi penghantar saya ke karir idaman gitu. Nah, itu pertanyaan yang harus ada dalam diri kita ya. Yaitu yang pertama itu keterampilan atau kemampuan apa saja yang diperlukan untuk mencapai karir idaman saya gitu, idaman kita sendiri gitu. Nah, itu pertanyaan yang harus ada dalam diri kita itu yang pertama. Yang keduanya itu sikap apa saja ya yang diperlukan untuk mencapai karir idaman Anda. Terus kalau misalkan karir Anda tuh mempunyai karir gitu, tapi Anda itu harus bersikap gimana, atau sobat-sobat harus bersikap gimana. Berarti untuk mencapai karir itu kita tuh harus punya sikap seperti apa sih kan, itu harus ditanyakan pada diri kita sendiri. Terus sejauh mana sih motivasi kerja sobat-sobat itu, atau sejauh mana sih motivasi kerja teman-teman semuanya gitu. Nah, itu juga harus ada di dalam pertanyaan dalam pribadi gitu. Jadi kalau misalkan kita mengembangkan diri dalam karir, kita tuh pertama ya, keterampilan atau kemampuan apa sih yang kita miliki gitu untuk mencapai karir idaman kita kan. Yang kedua, sikap apa sih, sikap seperti apa, yang bagaimana yang bisa mengantarkan saya atau yang bisa mencapai karir gitu. Terus sejauh mana motivasi kerja Anda gitu. Jadi semua itu tuh harus ada kebiasaan penting ya. Nah, kebiasaan penting dalam pengembangan karir itu ada dua sobat-sobat. Yaitu pertama, belajar. Kenapa sih yang pertama belajar? Memang pada dasarnya kan manusia itu wajib belajar ya, maksudnya wajib belajar. Hadis pun ada gitu, menuntut ilmu sama saja dan belajar kan gitu. Jadi belajar itu bukan hanya di usia muda atau usia anak kecil, sampai kita dewasa pun, sampai misalkan kita punya usaha pun tetap belajar. Kan tahu sendiri, semakin pesatnya perkembangan zaman, dunia bisnis itu semakin banyak pula mereka membuka usaha baru, inovasi baru yang mungkin belum ada gitu di kalangan masyarakat. Mereka terus menggali, terus berusaha, terus memasarkan, pokoknya pasaran-pasaran dunia gitu loh. Jadi kan pastinya yang makin ibaratnya yang ketinggalan makin ketinggalan. Jadi teman-teman semuanya tuh harus belajar. Gimana sih belajar? Teman-teman juga pada sendiri kan belajar sendiri bagaimana sih? Berarti kan belajar proses bagaimana sih kita bisa. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis atau kita mau berwirausaha, belajarlah dari yang sudah sukses gitu. Walaupun kita sebatas hanya jadi karyawannya saja, atau sebatas kita melihat saja atau gimana, yang penting bisa terinspirasi atau misalkan bisa membangun jiwa motivasi kita gitu untuk berwirausaha. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, kalau misalkan bekerja di PT itu membosankan, ibaratnya nggak ada peningkatan, nggak ada kualitas diri buat diri kita sendiri gitu. Sama-sama saja seperti itu. Mungkin lebih enaknya kita membuka usaha baru gitu loh, kayak misalkan kita membuka laundry atau makanan gitu, atau bikin kue gitu, atau tidaknya bikin bros seperti saya tadi buat jadi uang tambahan. Jadi kan kita punya pendapatan dari luar gitu loh, yang hanya biasanya kan kalau misalkan dari perusahaan dari PT cuma 1 bulan sekali, itu pun nggak cukup sampai 1 bulan, biasanya sebelum 1 bulan udah kehabisan, yang ada mencatat di tukang jualan atau tukang makan. Ya bukan berarti ini saya ngomongin sobat-sobat, saya sendiri mengalaminya gitu loh. Jadi dengan bisnis kan mungkin sobat-sobat atau teman-teman bisa mencari nafkah atau mencari uang gitu dari luar tanpa harus mengandalkan
gaji-gaji dari perusahaan atau dari PT gitu loh. Nah, yang setelah belajar yaitu memasarkan diri sendiri. Memasarkan diri sendiri bagaimana sih? Kalau misalkan kita punya kemampuan, kalau misalkan kita punya kelebihan, gimana sih kalau misalkan kita dalam perusahaan, misalkan ya mengerjakan pekerjaan yang biasanya segitu-gitu aja gitu loh. Tapi kalau misalkan pengen memasarkan diri sendiri, mengerjakan kerjaan tersebut lebih cepat, terus mengerjakan kerjaan yang lain yang lebih menantang, terus dipresentasikan di depan manajer-manajer atau supervisor mungkin pasaran diri sendiri juga akan naik gitu loh, dan mungkin kita akan diangkat menjadi junior supervisor, atau misalkan kita bisa jadi supervisor gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan memasarkan dirinya, kalau misalkan di kalangan wirausaha ya memasarkan diri ya, kita dengan dengan tidak pernah rasa malu atau rasa bosan. Bagaimana sih kita berusaha menawarkan ini loh seperti ini, dan kita pun original atau kayak gitu dan lain sebagainya gitu loh, meyakinkan para konsumen. Mulai dari sekarang belajarlah untuk berwirausaha gitu. Berwirausaha itu menyenangkan kok. Kalau rugi pun mungkin itu buat pengalaman saja, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Berarti kegagalan itu dipatok menjadi sebuah pengalaman adalah guru terbaik. The experiment atau the experience is best teacher. Berarti semua kata-kata itu tuh harus selalu kita ingat gitu. Selain daripada memasarkan diri sendiri, kita juga butuh percepatan. Kalau misalkan kita di perusahaan gitu, kalau misalkan lambat-lambat atau gimana pun, itu bakalan hasilnya tidak maksimal. Kerjaan masih terbengkalai tapi waktunya sudah pulang. Yang ada kita loyalitas. Itu yang saya alami, loyalitas. Udah waktunya pulang, tapi masih mengerjakan pekerjaan yang di dalam perusahaan, dan itu pun tidak dibayar pula, kan capek. Jadi setidaknya kalian, maksudnya sobat-sobat atau kita semua, sebelum misalkan pulang atau 20 menit sebelum pulang itu sudah selesai pekerjaan semua. Jadi percepatan gitu loh. Gimana sih caranya? Terus maksudnya jangan mangkir kemana gitu, percepatan diri ya. Kalau misalkan ada pekerjaan lain yang buat besoknya, misalkan sekiranya bisa dilakukan hari itu, kerjakan. Don't put it till tomorrow if you can do it now. Itu ya, jangan letakkan itu sampai besok. Kalau misalkan kalian atau kamu bisa mengerjakannya hari ini. Jadi pokoknya setiap kali ada keinginan pasti ada jalan. Where there is will, there are way. Ada keinginan pasti ada jalan ya. Kalau misalkan ibarat pepatah katanya dalam bahasa Jepang itu bento ohayo ikara, artinya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian gitu. Kan artinya juga bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin dari semua yang saya paparkan tadi atau yang semua saya jelaskan tadi bisa membantu teman-teman semuanya, buat tergugah gitu peluang bisnisnya, atau misalkan pikiran berwirausahanya, atau bagaimana lah gitu. Saya sekarang tidak mau mengandalkan gaji PT lagi. Gaji PT saya ibaratkan buat gaji sampingan, tapi usaha saya, maksudnya pendapatan saya pengen lebih besar daripada yang dari perusahaan, dan saya akan membangun usaha apa gitu. Membangun usaha misalkan pembuatan kue atau gimana. Jadi semuanya baik yang kecil ataupun yang besar, ataupun yang sedikit maupun yang banyak, itu bisa jadikan peluang untuk usaha.
bahwa setiap detik atau setiap menit atau setiap jam yang kalian lewatkan itu bisa dimanfaatkan untuk atau berwirausaha. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan berpikir kalau wirausaha itu dengan modal yang sangat besar. Kalau misalkan kalian belum cukup modal atau belum punya modal, kalian bisa memasarkan diri sendiri gitu. Maksudnya walaupun kalian bukan sebagai produsen ya ibaratnya, tapi kalian bisa menjadi seorang marketing gitu loh. Gitu. Semoga yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat gitu. Ayolah kita berwirausaha gitu, biar mendapatkan penghasilan dari kerja keras kita sendiri gitu. Ibaratnya kita mengerjakannya pun dengan senang hati, karena dengan senang hati atau dengan bahagia, karena yang kita lakukan pun berdasarkan dari kesenangan saya gitu. Business is my pleasure. Bisnis itu kesenangan saya gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mengandalkan dengan gaji-gaji perusahaan. Pada akhirnya juga perusahaan akan meng-cut kalian atau menghabiskan kontrak kalian. Kalau misalkan kalian masih mengandalkan dari gaji-gaji tersebut, apa yang kita dapatkan gitu? Setidaknya dari pertama yang gaji yang kita dapat bisa dijadikan sebagai modal atau wirausaha apapun sekiranya, selagi itu halal. Dan buat teman-teman yang berusaha berwirausaha, mungkin tetap semangat ya, dari saya tetap semangat, karena perjalanan hidup itu masih panjang. Dan kita insya Allah kalau misalkan udah punya usaha modal sendiri atau udah punya usaha bisnis sendiri, kita pun bisa mencapai kesuksesan. Dan sukses itu tiada lain bantuan dari Allah juga. Jadi kalian harus selalu bersyukur, atau kalian juga harus selalu berdoa. Jangan sampai usaha tanpa doa gitu. Mungkin segitu saja sekiranya yang bisa saya sampaikan buat semuanya, atau buat sobat-sobat semuanya. Insya Allah jadi inspirasi buat kalian semua. Mungkin segitu saja ya. Terima kasih untuk melihat tayangan video ini. Thank you for watching. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Xie Terima kasih saya ucapkan, dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.